Alhamdulillah, malam hari ini kita kedatangan beliau Al-Habib Mahdi bin Murtada Al-Khiyat yang hadir di tengah kita, di tengah-tengah kesibukan beliau yang sebenarnya hari ini beliau ada jadwal di tempat lain, tapi saya bola bali saya minta Bib Fadl Bib diberikan keberkahan di tempat kami. Alhamdulillah malam hari ini beliau bisa hadir meskipun nanti waktunya mungkin nggak begitu lama, makanya nanti pembacaan maulidnya setelah beliau Al-Habib Mahdi selesai memberikan nasihat-nasihat diniyah kepada kita semua. Maka mari kita dengarkan nasihat diniyah dari beliau, semoga menjadi keberkahan bagi kita semua dan bisa menjadi manfaat bagi kita semua sebagai sanggup kita nantinya untuk hadapan di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk waktu kami persilahkan kepada beliau Al-Habib Mahdi Al-Khiyat. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, حبيب رب العالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Dumateng sedaya para habaib, para kiai, para asatid, para sepuh lan bini sepuh, wabil khusus panjenenganipun Al-Mukarram Al-Fadil min sulalatil afadil Al-Habib Abdillah Al-Jailani yang kita doakan malam ini mudah-mudahan beliau diberi sehat walafiat, diberi barokah ilmunya, dibarokahi umurnya, Allah barokahi rizkinya, Allah barokahi keturunannya, dan mudah-mudahan Allah beri kekuatan untuk istiqamah membimbing kita semua menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ugi sedaya para rawuh jamaah majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita malam hari ini diberi kenikmatan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang mahal, nikmat yang tidak terbayarkan dengan dunia dan seisinya bahkan. Nikmat dihadirkan di majlis yang mulia, majlis yang di dalamnya dibacakan zikir, dibacakan doa, dibacakan maulid, dibacakan sholawat, baca sejarah hidup manusia paling mulia, di majlis yang punya ikatan khusus dengan orang-orang mulia, bahkan punya ikatan khusus dengan manusia termulia Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita semua yang hadir harus bersyukur, bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur, karena Allah pilih di antara sekian banyak manusia kita hadir di sini. Bukan keinginan kita, bukan karena kita mampu, bukan karena kita sehat, bukan karena kita senggang, tapi memang karena Allah mudahkan kita, karena Allah takdirkan kita hadir di majlis mulia, karena Allah pilih kita untuk duduk di majlis mulia. Alhamdulillah, syukur, dipilih sama Allah, dihadirkan.
Karena banyak orang yang tidak dihadirkan, Allah tidak inginkan, maka kadang-kadang dekat dari majelis saja nggak hadir. Kadang-kadang dengar ada informasi rutinan, tahu sehat, senggang, tapi Allah nggak izinkan, maka nggak hadir. Apapun alasannya, intinya adalah Allah tidak inginkan dia hadir. Tapi malam hari ini Allah pilih kita hadir. Hadir di majelis mulia, majelis yang tadi saya sebutkan punya hubungan dengan orang-orang mulia, bahkan hubungan dengan orang termulia, yaitu kekasih kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini alamat baik yang Allah akan berikan kepada kita. Biasanya kalau Allah ingin jadikan kita orang baik, ya biasanya kumpul di majelis baik, kumpul dengan orang-orang baik, dimudahkan melakukan amal baik. Itu tanda bahwa Allah inginkan kita baik. Amin Allahumma. Lah iya, kalau enggak Allah mau kasih kebaikan, ada apa dikumpulkan di majelis mulia ini? Kalau Allah enggak ingin berikan kebaikan, enggak mungkin dimudahkan hadir ke sini. Mungkin di jalan, mungkin lagi iktikaf depan televisi, mungkin lagi fokus HP-nya, mungkin lagi. Tapi kali ini Allah tarik kita, Allah gerakan kita, Allah izinkan kita, Allah takdirkan kita duduk di majelis. Duduk untuk bersama-sama bersolawat, berzikir, berdoa, mendengarkan ilmu. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabul oleh Allah, semua dosa kita diampuni oleh Allah, semua kesalahan kita dimaafkan oleh Allah. Tidak bangun dari majelis ini kecuali semua dosa-dosa kita telah dimaafkan oleh Allah. Yang sakit diberi sehat oleh Allah. Yang punya hajat Allah kabulkan hajat baiknya. Yang sedang dalam keadaan susah Allah mudahkan. Yang ingin dapat rezeki mudah-mudahan diberi rezeki yang barokah, halal dan manfaat untuk dunia dan akhiratnya. Yang punya anak mudah-mudahan anaknya jadi anak yang soleh dan solehah, anak yang berakhlak karimah, anak yang ahli ibadah, anak yang sregep maca Quran, mengamalkan Quran, dan anak yang taat dan patuh kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsanya insyaallah, serta selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal. Sing ngawini mudah-mudahan sedaya kabul hajatnya. Roto banter niki amin. Sebab ada yang enggak amin, mental mawon, longo, lintune amin amin niki penting mental mawon. Mudah-mudahan semuanya kabul hajat. Amin ya rabbal. Kenapa saya berdoa dari awal tadi? Mudah-mudahan. Karena saya berhusnudzon kepada Allah. Kami semuanya harus husnudzon kepada Allah bahwa majlis ini adalah majlis yang mustajab doa. Majlis ini adalah tempat untuk munajat kepada Allah, hajat kita mudah-mudahan semua kabul insyaallah. Amin ya rabbal. Karena ada hadis Nabi SAW, Nabi menyampaikan khaslatan laisa fauqahuma minal khair. Khaslatan laisa fauqahuma minal khair. Dua perkara, dua hal, enggak ada di atas dua hal ini yang lebih baik lagi. Berarti paling sae. Dua hal ini enggak ada di atasnya lagi yang lebih baik. Ini puncak kebaikan. Nabi yang mengucapkan. Kalau Nabi yang mengucapkan pasti benar. Ini apa betul? Pasti benar ya. Ucapan Nabi niku bimbingan wahyu dari Allah. Disebut oleh para ulama hadis Nabi itu shadiqul masduq, yang dipercaya dan yang berbicara benar dan harus dipercaya. Apa ucapan Nabi? Khaslatan, dua perkara, dua hal, laisa fauqahuma, tidak ada di atas keduanya, minal khair, kebaikan lagi, sudah paling baik. Apa dua hal itu? Kita bawa pulang dua hal itu malam hari ini. Dua hal yang kata Nabi tidak ada lagi kebaikan di atasnya. Yang pertama adalah husnudzon billah. Husnudzon billah,
berprasangka baik sama Allah. Tadi kita tahu Allah gerakan kita ke sini, mudahkan hadir, digiring dari rumah masing-masing, dilalah semangat, dilalah senggang, dilalah gampang rawuh mriki, berarti Allah ingin berikan kebaikan. Amin Allahumma husnudzon. Husnudzon. Kalau nggak mau diberi kebaikan, ada apa digiring tempat baik macam ini? Ada apa dihadirkan majelis mulia? Iya kan? Bisa saja Allah hadirkan tempat lain, Allah nggak izin ke tempat baik, bisa saja disibukkan dengan kesibukan duniawi misalnya, kesibukan-kesibukan yang nggak ada pahalanya bisa. Tapi kok dimudahkan ke sini, kok dipilih dari sekian banyak orang, dihadirkan, dimudahkan zikir, bentar lagi kita sholawat, kita aminkan doa, semuanya itu Allah punya rencana baik buat kita. Maka husnudzonlah, pulang insya Allah qabul semua hajat. Amin Allahumma. Ya, iya, jangan sudah dihadirkan majelis masih ragu-ragu. Sing dadekna ora qabul niku karena ragu-ragu, mboten yakin, suudzon sama Allah berarti. Saya sudah doa di majelis kok enggak digobul ya. Oh, bukan enggak digobul. Nanti ada waktunya, pasti digobul. Yakin dulu, husnuudzon dulu, pasti gobul gitu dulu. Optimis. Paham nggih? Kita harus punya keyakinan kalau sudah digerakkan ke tempat baik pasti ada kebaikan yang Allah berikan. Kalau sudah dimudahkan berbuat baik pasti ada kebaikan yang Allah sediakan. Jangan sampai gara-gara salah sangka, suudzon, ragu, akhirnya kebaikan yang mau diberikan tidak jadi karena ragu. Na'udzubillah min. Yakin. Kalau saya yakin banget, makanya saya sengaja mampir di sini. Betul, saya ada acara tadi, saya sengaja mampir di sini. Pengen berkah, pengen kabul doa. Kami punya hajat, semuanya punya hajat. Mudah-mudahan di majelis mulia ini Allah kabulkan semua hajatnya, insya Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Yang pertama tadi husnudzan billah. Dua hal yang lebih, tidak ada yang lebih baik lagi di atas keduanya. Yang pertama tadi apa? Prasangka baik selalu kepada Allah. Jangan sekali-kali saat menghadapi satu kenyataan, satu takdir yang menurut kita tidak baik, terus kita suudzon. Oh, hati-hati. Menurut kita tidak baik, tapi sebetulnya menurut Allah baik kadang-kadang. Menurut kita kadang-kadang yang terbaik ini, tapi Allah kasih yang lainnya. Terus kita suudzon, kenapa ya? Kok bisa ya? Kok? Nah, enggak boleh. Husnudzonlah. Oh, mungkin ini yang terbaik buat saya. Mungkin kalau saya dikasih yang saya minta malah berbahaya. Malah kadang-kadang, maaf, kita itu kadang-kadang berpikir yang namanya nikmat rezeki ya dalam bentuk harta. Seakan-akan sing aran rezeki niku ya duit, iki napa mboten? Ning mboten diparingi duit, laka duit niku saran sengsarane por. Tapi sebetulnya salah. Coba kita mau tanya, saya mau tanya. Umpama orang yang berpikiran bahwa kenikmatan atau rezeki itu adalah uang, kasihlah uang, Allah suruh malaikat kasih itu uang 500 juta, purun boten 500 juta umpama Allah suruh kasih rezeki 500 juta, mau lagi 1 miliar. Tapi maaf, kalau dia berpikir nikmat itu hanya uang, maka nikmat lainnya Allah cabut. Begitu nerima uang 1 miliar, plek, nggak bisa jalan, nggak bisa gerak, mau tidak? Lumpuh total, purun, tangannya keplek. Paham keplek boten nih? Boten sakit obah, kakinya sudah nggak, mulutnya mengkong, matanya, na'udzubillah. Ya kalau dia berpikir karena nikmat itu cuma uang, harta kasih uang, tapi sehat, nikmat sehatnya dicabut sama Allah. Ayo nggak dikasih sehat sama Allah, nggak bisa ngomong, nggak bisa melihat, nggak bisa gerak, mau 1 miliar loh, purun boten, diparingi 1 miliar tapi keplek. Gletak dhuwur tempat tidur mboten sakit gerak napa-napa, purun mboten. Berarti sehat mahal tidak? Lebih mahal dari 1 miliar? Nggih napa mboten? Lebih mahal dari 1 miliar kan, nyatanya 1 miliar nggak mau, lebih milih sehat. Iya kan? Nah iya, nggak usah semua putus, mata buta saja, habis terima uang bet matanya mboten sakit ningali, peteng sedoyo, purun mboten sakit pelan-pelan, ningali lare mboten sakit. Bojone ayu nemen ora bisa disawang maning. Istrinya cantik sudah nggak bisa dilihat lagi, suaminya ganteng sudah nggak bisa lihat lagi, anaknya yang lucu nggak bisa lihat lagi.
Quran nggak bisa lihat lagi, orang-orang majlis nggak bisa lihat, baru mata saja dicabut, mau kasih uang banyak tapi mata hilang. Na'udzubillah. Kita berpikir, oh ternyata banyak sekali nikmat Allah yang Allah berikan cuma-cuma, besarnya luar biasa, mahalnya luar biasa, yang sering kita lupakan untuk disyukuri. Makanya husnudzon terus sama Allah. Jangan gara-gara masalah duniawi kecil kita prasangka buruk sama Allah. Sampai kadang-kadang, maaf, kecrek, paham kecrek mboten? Saben dina kecrek nih. Wiridane kecrek. Kecrek niku napa? Maknane napa kecrek? Apa arti kecrek? Terima duit semene tok. Ya nggih. Mboten jauh-jauh panas temen ya. Udan terus ya. Ya nggih. Cerek itu maknanya protes sama Allah. Cerek itu maknanya su'don sama Allah. Cerek itu maknanya enggak ridho pemberian Allah, ngelawan, nentang, protes, demo. Ning saben dina, setiap hari kecek terus, cerek itu sama saja dia menentang, melawan, tidak ridho, tidak ikhlas, membangkang, su'udon sama Allah Subhanahu. Bahaya boten? Bahaya kalau dibiarkan terus-menerus begitu, tidak syukur, protes terus, kecrek terus, sama saja orang yang suker. Kengken syukur milih suker. Di kengkennya syukur milih suker. Kecrek kan syukur nggih. Syukur itu kan bukti tidak rela dengan apa yang diberikan sama Allah. Protes, artinya dia su'don sama Allah. Seakan-akan ini hal yang nggak baik. Kenapa saya dikasih nggak baik? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Su'don sama Allah. Padahal di balik pemberian itu ada hikmah yang kadang-kadang kita nggak tahu. Makanya paling aman itu husnudzon maring Gusti, paling aman. Dikasih sakit, oh mungkin saya suruh istirahat, mungkin kalau saya nggak sakit mungkin saya lupa diri ke sana kemana, saya harus sabar, harus istighfar, saya harus kendalikan, harus istirahat, tubuh saya harus rest nih. Dikasih banyak, alhamdulillah, dikasih sedikit, oh mungkin saya lagi dikasih sedikit, mudah-mudahan nanti satu saat akan dikasih. Husnudzon sajalah sama Allah. Husnudzon itu perbuatan yang terbaik, tidak ada kebaikan lagi di atasnya. Husnudzon kepada Allah. Yang kedua, tadi kan dua hal ya. Yang pertama husnudzon kepada Allah, yang kedua husnudzon bi ibadillah. Khaslatan laisa fawqahuma minal khair, husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Dua hal yang tidak ada kebaikan lagi di atas keduanya. Pertama, prasangka baik kepada Allah, yang kedua berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Semua yang kita lihat di sini kita anggap lebih baik dari kita. Kalau bisa semacam itu, hebat. Lihat orang yang lebih tua, dia berpikiran, Masya Allah, dia umurnya lebih tua dari saya, mengenal Islam lebih dulu, sudah sujud sama Allah lebih dulu dari saya, zikirnya lebih banyak dari saya, sholatnya lebih awal dari saya, dia paling baik, dia lebih banyak ibadah, oh berarti dia lebih baik dari saya. Ningali sing umure langkung sepuh, lihatnya dia sudah sujud dulu kepada Allah sebelum saya sujud, karena dia lebih sepuh umurnya. Dia sudah mengucap la ilaha illallah sebelum saya mengucap la ilaha illallah. Orang ini sudah banyak sholawat sebelum saya sholawat. Orang ini sudah mengenal Nabi Muhammad sebelum saya kenal Nabi Muhammad, karena usianya sudah sepuh, lebih tinggi dari kita usianya, maka dia lebih baik dari saya. Lihat yang lebih muda, kalau tadi lihat yang lebih sepuh gitu, cara pandangnya begitu. Lihat yang lebih muda, Masya Allah, dia belum kenal dosa, saya sudah kenal dosa dulu. Dia belum kenal maksiat, saya sudah berlumuran dosa. Dia belum lahir, saya sudah maksiat, maka dia lebih baik dari saya. Oh, kalau lihat orang semacam itu, lihat yang sepuh, husnudzon lebih banyak ibadahnya. Lihat yang masih muda, husnudzon dosanya lebih sedikit daripada kita. Husnudzon, jangan-jangan dia orang soleh di hadapan Allah, kita nggak tahu siapa yang lebih mulia di antara kita. Maka kalau kita bisa husnudzon kepada orang-orang yang kita lihat, itu adalah satu amalan yang paling baik.
dan tidak pernah salah, apalagi sampai berdosa. Nyangka orang buruk dianggap baik, nggak salah. Orang ahli maksiat kita husnudoni, jajah wali, jangan-jangan ini wali, ternyata dia ahli maksiat. Umpama dosa enggak, salah enggak salah, rugi enggak rugi sama sekali. Rugi apanya? Umpama ada orang fasik ahli maksiat, kita nggak tahu, tapi penampilannya dengan peci, dengan sarung, dengan apa, kita anggap ternyata dianggapnya wali misalnya. Wah, ini jangan-jangan orang soleh, minas solehin, ucu wali nih. Tapi ternyata salah kita, umpama. Rugi tidak? Nggak rugi. Tapi kalau terbalik misalnya, kita suudzon sama seorang, ini jangan-jangan mau nyuri sandal. Padahal dia cuma lagi cari sandalnya sendiri, cuman suudzonnya, wah lagi pan nyolong sandal. Sudah suudzon ternyata salah, dosa tidak? Rugi tidak? Rugi. Ada orang datang, penampilannya compang-camping, padahal dia orang soleh yang memang nutup dirinya supaya nggak terkenal. Kita suudzon, apa nih, pemulung mau cari, suudzon. Sampai kadang curiga, ada apa ini? Jangan-jangan mau ngambil barang. Kenapa nggak husnudzon? Anggap saja itu Nabi Khidir. Kenapa sih? Nabi Khidir jangan, mas beri mas, nih kasih uang. Wah, untung banget kita. Kalau betul Nabi Khidir luar biasa. Kalau salah nggak apa-apa, tetap pahala. Ini apa? Jadi husnudzonlah sama semua hamba Allah. Jangankan orang-orang baik, orang yang maksiat sekalipun kita lihat dengan mata kita dia bermaksiat, jangan kita suudzon sama pribadi orang tersebut. Kenapa? Siapa tahu saat kita lihat dia bermaksiat, kemudian dia muter, saat keluar kita nggak lihat lagi wajahnya, dia ternyata hatinya nangis, nyesel, sambil jalan sampai, ya Allah, saya lupa diri tadi, saya nangis, istighfar, tembus tembok belakang, ketemu lagi, kita sudah nggak tahu bahwa dia sudah diampuni dosanya, kita masih suka mikir ngelakoni dosa ini tadi habis. Ternyata orang yang lewat tadi sudah diampuni dosanya, karena tadi jalan kita nggak tahu, nangis, hatinya nyesel. Allah lihat kesungguhan tobatnya, diampuni dosanya sama, nggak tahu semuanya. Suudzonnya kita terusan, itu bulu terus. Makanya tidak ada ruginya kita husnudzon kepada semua hamba Allah. Ahli maksiat pun kita husnudzon, supaya kita jangan sampai kejebak dalam hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling bagus dua hal ini, husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada hamba. Nopo malih sing disawang wong-wong soleh, ustad, kiai, habib, ya nggih. Terus sampai suudzon, masya Allah. Apapun yang dilihat nggak boleh suudzon. Saya akan tutup dengan satu kisah. Mudah-mudahan kisah ini menjadikan kita jangan sampai suudzon, apalagi sama para ulama, orang-orang alim, orang-orang yang memang punya ilmu. Kita nggak tahu, kadang-kadang bukan level kita untuk kritik mereka. Yang mereka kerjakan biarlah antara mereka dengan Allah. Wallahu alam, husnudzon aja sudah. Nggih. Kalaupun salah ternyata dia memang salah, ya kita nggak salahnya karena kita husnudzon. Husnudzon itu aman. Jangan sekali kita lihat, apalagi kelasnya ulama, kiai, tokoh-tokoh orang tua kita, guru-guru kita, kiai-kiai sepuh, malih habib sepuh, jangan. Rugi kita. Kisah ini coba dengarkan ibu-ibu, Bu. Assalamualaikum. Oh, masih. Fokus beri kemauan nggih. Ada kisah menarik nih, kisah yang terjadi di zaman Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris. Namanya siapa? Muhammad bin Idris. Nyandak lebih waktu ini. Ngebut ceritanya wis nggih. Kadung janji mau cerita nih, tapi jam 9 sudah. Khair insyaallah. Ngebut ceritanya. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Imam Ahmad punya guru namanya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Ahmad adalah Imam Syafi'i. Namanya Muhammad bin Idris. Sinten? Imam Syafi'i itu nama aslinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Terkenalnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad ini ada informasi Imam Syafi'i gurunya mau datang ke rumahnya. Oh, senengnya pol.
Santri mau didatangi guru, seneng. Mboten kados santri zaman saniki. Santri zaman saniki gurune sampun tengah jeng lawang diri, wah ustadz kenapa? Aduh, mampir. Aduh-aduan. Mampir beneran. Ada apa sih ustadz kesini? Masya Allah, ustadz ya mampir sumpek. Santri zaman nggak seneng ustadz Habib orang baik mampir itu rumahnya diinjek itu barokah. Ustadz itu kan dulu pernah duduk sama kiai, lihat wajah kiainya ada berkahnya, nyambung ke ustadznya, berkahnya nyambung. Pernah salaman sama kiainya dulu di pondok, kiainya orang soleh, tangannya berkah, antum cium tangannya berkah. Kenapa malah mau didatangi berkah malah adu-aduan? Kan santri ngawur nggih. Tapi Imam Syafi'i saat itu saat mau datang disambut baik sama Imam Ahmad, luar biasa. Kamarnya, karena kan perjalanan jauh gak mungkin langsung pulang, dulu kan pakainya kuda, pasti nginep sudah pasti. Jalan jauh, datangnya juga sudah sore, kamar Imam Ahmad dibersihkan, kasih bukhur, kasih kayu gahru yang wangi, disediakan kalau bermalam di kamar Imam Ahmad, siapkan kamar, masak-masak istrinya. Anak-anaknya Imam Ahmad termasuk yang kecil didudukkan, gurune Abah Pantekai, gurune Abah ini top, orang hebat. Begitulah santri saat mengenalkan gurunya kepada anak. Jangan cuma dia cinta, tahu gurunya, takdim, anaknya nggak tahu. Anaknya pahamkan, saat kita kenal orang soleh, kita kenalkan juga anak kita. Jangan sampai kata Habib Lutfi kepaten obor, terus kepaten obor boten. Bapaknya seneng kiai, anaknya orang seneng kiai. Bapaknya seneng ziarah wali songo, anaknya boten seneng ziarah wali. Bapaknya seneng majlis, anaknya orang gelem. Ini gara-gara ayahnya nggak mengenalkan, nggak disinkronkan dengan apa namanya, dengan komunitas ayahnya dulu, sehingga dia bikin komunitas baru yang kadang-kadang nggak sinkron sama komunitas ayahnya. Na'udzubillah min. Makanya jangan heran kalau dulu rumahnya datangi ustadz, habib, kiai karena ayahnya seneng. Begitu ayah meninggal, satu pun kiai ustadz datang nggak sama sekali, karena anaknya sudah nggak nyambung lagi, nggak seneng. Na'udzubillah. Imam Ahmad cerita sama anaknya, ini Abah, guru Abah ini top, ibadahnya, ilmunya, wis pokoknya Abah tanpa guru Abah nggak ada apa-apanya. Abah bisa begini karena guru Abah. Ceritalah sampai anaknya hatinya penuh dengan takzim. Yang kecil, wah gambar ini yang datang orang paling istimewa, karena sudah didoktrin sama ayahnya, yang datang adalah orang yang spesial. Sehingga anak-anaknya biar husnudzon dan tabaruk serta cinta sama tamu yang datang. Begitu cara mendidik anak. Rawuh, ahlan wa sahlan, makan. Anak yang kecil penasaran sama gurune apa sing jare wong hebat, pentol, wali ibadah, alim, macam-macam sudah yang dalam otaknya tadi didoktrin sama ayahnya, ingin lihat ini. Perhatikan. Begitu duduk, istirahat, mulai dikasih makan. Anaknya mulai lihat, wah, makannya orang hebat kayak apa nih, makannya kalau apa saja makannya harus sunnah, kayak cara baik. Imam Ahmad ngasih makanan, ini cara baik yang harus ditiru, yang dulu ulama-ulama sepuh kita, guru-guru kita begitu melakukan. Contohnya apa? Kalau ada tamu orang soleh, apalagi orang yang istimewa, itu kalau nyuguhi makan, kasih makan yang banyak. Kasih makan, dilebihkan nasinya, biar ada turah, paham ya? Kalau satu piring, satu porsi misalnya sekian, kasih 2 porsi. Walaupun nanti nggak mau, nggak apa-apa, nggak habis nanti, nggak apa-apa habis, memang buat berkah istri anak-anak di dalam. Biar ada berkah, biar disentuh makanan itu biar disentuh tangan orang soleh. Sengaja kasih makan. Kalau di Tarim, tempat saya belajar Hadramut, kalau walimah, di depan walimah itu kayak mulut gini ya, depan kan banyak orang soleh-soleh yang duduk, orang-orang habaib, orang-orang alim, itu tempat nasinya nampaknya diisinya munjung ya, tumpeng penuh, sebetulnya buat 20 orang itu, tapi dimakan 5 orang, sengaja dipenuhin. Kenapa di barisan berapa baris itu dipenuhin, yang lainnya biasa, karena biar ada sisa, biar gak habis. Memang sengaja mau dibagi-bagi sama santri, dibagi-bagi sama keluarga, sengaja begitu. Sampai sekarang begitu mereka sengaja ngasih makan lebih biar ada sih. Nah, itu barokah semacam itu jadi anak-anak soleh biasanya. Masya Allah. Saniki kan boten turahan
muludan sing dahar Habib, Kiai, Ustadz, ya mlebune jangankan diambil bawa pulang. Saya ingat banget mbah saya itu kalau habis hadir hall di Hadat Malam Nisfu Sa'ban, hall di mana misalnya tempat orang-orang kumpul, orang-orang soleh, itu bawa nasi plastik dari rumah, nasinya dimasukin plastik, nasi kebulinya bener ini, bukan apa namanya, bukan hal yang jijik, bukan, ditaruh plastik. Pulang ke rumah saya sudah tidur malam. Nisfu Sa'ban kan selesainya 10:30, baca doa Nisfu Sa'ban. Itu saya dibangun sampai duduk sampai bismillah wis melek dijejeli walaupun 1 suap. Kadang-kadang saya marah itu. Marah ya Allah lagi turun ngantuk. Sebab takut kalau besok pagi bau basi kan, sudah bekas tangan kan. Jadi malam mustajab sambil menuapi, mudah-mudahan hafal Quran, mudah-mudahan seneng zikir, begitu. Bener. Saniki mboten. Si saya buang sing berkah ayame. Ayame berkah. Sing dikiran ayame. Wonge ora gelem zikir. Kembali Imam Ahmad nyuguhkan makanan, menunya agak banyak. Kata anaknya enggak tahu yang kecil itu, "Abah kok ngasih makannya banyak banget." Padahal abah nyuruh saya kalau makan jangan banyak-banyak. Ini malah katanya orang hebat. Dan yang ajib lagi, malam itu dihabisin sama Imam Syafi'i. Menu yang banyak itu dimakan habis. Anaknya sudah ngarep nunggu ada sisa, habis dagingnya habis, semuanya habis. Muncul suudzon, anak kecil. Wah, nggak bener gitu. Ulama, wong hebat ngomongannya akeh. Satu, tapi disimpan dalam hati. Setelah itu tidur malam, kamar dulu nggak ada pintu, cuma tirai saja lah. Anaknya penasaran, ini tidurnya Imam Syafi'i kalau malam tahajudnya berapa rakaat, pengen lihat kan. Imam Syafi'i Abbas saja kalau malam tahajud terus, saya dibangun disuruh tahajud, apalagi gurunya kan. Begitu tengah malam, anak ini nggak tidur nih. Anaknya Imam Ahmad lihat, oh belum turun mungkin, Imam Syafi'i lagi tidur di atas tempat tidur. Begitu bolak-balik lihat nggak turun-turun, sudah akhir menjelang subuh, waktu terakhir dilihat kok nggak turun-turun, malah nggak sholat. Sampai terakhir dia baru ngeh, loh malah tidurnya nggak ngadep kiblat, tidurnya nggak ngadep, membelakangi kiblat bahkan. Ini anak langsung suudzon, nggak tahajud, tidurnya nggak sunnah, karena anak ini biasa dididik sama abahnya tidur sunnah, miring kanan, ngadep kiblat, itu sunnah Nabi. Jadi sudah terbiasa dengan sunnah Nabi. Lihat yang nggak pas dengan sunnah Nabi, protes. Tidurnya nggak ngadep kiblat. Abah dilihat, abah lagi tahajud, gurune turu. Anak ini mulai, hebat apanya? Abah ini ngawur, hebatan abah saya gitu kan. Akhirnya pagi nggak kuat sholat subuh, dia pas mau sarapan ngomong sama bah mau ngomong apa? Gurunya apa katanya hebat, gua hebat astagfirullahaladzim. Jangan ngomong gitu. Enggak hebat abah. Kenapa? Kok kamu ngomong gitu? Ayo ngomong, apa sebabnya? Jujur, buka. Jangan suudzon sama ulama, jangan suudzon sama gurunya, apalagi Imam Syafi'i, enggak boleh. Kamu ada pendapat apa, tanyakan sama Abah. Abah jawab, kemarin pertama dilihat makannya banyak bah katanya. Makanya ada 3 hal yang dia ragu dalam hatinya. Kata Abah, terus apa lagi? Abahnya Imam Ahmad takut jangan sampai suudzon, nggak ingin anaknya suudzon sama ulama. Nah ini nih, jangan sampai suudzon. Kadang yang dilihat sama kenyataannya beda jauh. Makanya maaf kalau yang sumbu pendek, lihat sedikit langsung komentar, nyakci maki Allah. Ini orang nggak pernah belajar sama ustadz, ya belajar sama kiai biasanya. Pasti wong goblok gitu. Iya, kalau sedikit langsung komentar negatif, sedikit komentar langsung vonis. Anda siapa? Yang divonis siapa? Sudah klarifikasi, sudah tabayun, sudah duduk, sudah ngobrol, sudah tanya, kok berani komen? Hati-hati ini anak-anak muda nih, hati-hati. Pun. Terus apa lagi? Tadi malam nggak bangun tahajud bah katanya. Loh, kamu kok? Iya saya terus. Jangan-jangan kamu tidur nggak tahu dia nggak sampai subuh saya lihat. Turunnya adzan subuh memang. Jadi turun dari tempat tidur, adzan subuh, kaget Imam saya ternyata subuh sudah, jadi memang nggak tahajud malam itu. Subhanallah. Terus bah, yang parah lagi gitu. Yang parah lagi,
tidurnya membelakangi kiblat. Imam Ahmad panik, anaknya suudzon begini. Sebentar. Besok kalau sarapan kamu duduk sebelah bah. Mau tanya sama Imam Syafi'i. Pasti jawabannya ada. Kamu jangan suudzon dulu. Jangan prasangka buruk sama Allah. Nanti kamu harus dengar jawabannya, alasannya. Nggak mungkin nggak ada alasan. Nggak mungkin Imam Syafi'i ninggalkan sunnah tahajud tanpa alasan. Ngobrol, sarapan, duduk sebelahnya. Imam Ahmad malu, tapi karena ingin bersihkan pikiran negatif dalam anaknya, tanya sama Imam Syafi'i. Ngapunten Syekh. Demi untuk anaknya jangan suudzon. Kalau nggak dijawab, nggak klarifikasi, anak pikiran negatif terus. Maafkan anak saya, doakan mudah-mudahan berkah insyaallah. Tadi malam ternyata lihat jenengan dari kamu pengen apa? Mungkin perhatian sama antum, cinta banget. Mau lihat sholatnya berapa rakaat, mau lihat sholatnya gimana, mau ngaminkan doanya mungkin. Ternyata katanya antum nggak turun tahajud. Kata dia, wallahualam bener apa enggak? Kata Imam Ahmad, kata Imam Syafi'i, betul. Anak semalam terkejut tiba-tiba dengar adzan subuh, dan semalam memang anak nggak tidur, kata anaknya, nggak tidur malah nggak sholat. Dalam hatinya nggak tidur. Imam Ahmad tanya, nggak tidur nggak nyaman tempatnya. Oh lah, justru nyaman. Semalam saya begitu masuk kamar kamu ada aura positif yang dahsyat, nuroniyah yang kuat, sehingga saat sholat mulai tidur saya baca rutinan baca Quran, ayat kan beliau hafal Quran, mau lanjutkan qiraat Quran sebelum tidur. Saat saya baca Quran, tiba-tiba saya sampai pada ayat yang selama ini saya bingung, nggak bisa ngambil istinbat hukum dari itu, padahal ayat itu ayat banyak bisa diistinbat. Tadi malam Allah bukakan pikiran saya, futuh karena barokah tempat kamu Ahmad. Semalam saya bisa istinbat 13 hukum Islam dari satu ayat. Jadi semalam saya sibuk dengan ayat tersebut sampai alhamdulillah dari ayat yang tadi malam saya baca ada 13 hukum saya ambil dari ayat itu. Sampai saya nggak sadar, nggak sempat sholat tahajud, tiba-tiba sudah dengar adzan. Semalaman sibuk dengan kata Imam Ahmad, dengarkan, nggak tidur sibuk dengan Quran mikirin hukum, bukan seperti yang kamu suudoni nggak sholat tidur. Ini semalaman nggak tidur urusannya Quran, sibuk dengan ilmu. 1 jam di majelis ilmu lebih afdol 1000 rakaat. Difahamkan hadis Nabi kan, hadirnya saja di majelis ilmu lebih afdol dari 1000, apalagi sibuk ngurusin ilmu. Abah berapa rakaat semalam? Nggak ada 1000. Ini lebih afdol dari 1000 rakaat karena sibuk dengan ilmu. 1 malam suntuk dengan Al-Quran, hilang pikiran suudonnya. Tanya lagi, bah, makan banyak. Abahnya malu sebetulnya kan, yang itu jangan dibahas. Ya sudah, yang membelakangi kiblat. Ngapunten, ini anak nggak tahu, nggak perhatiannya sampai tidurnya antum. Oh iya Ahmad, anak mau ngomong sama antum tadi malam, cuman tak pikir kamu sudah istirahat. Saya mau mindah, nggak ada izin. Saya masuk tidur, setelah saya lihat di atas lemari, mungkin kamu lupa habis baca Quran, ada tafsir Quran ditaruh di atas lemari. Yang lemarinya itu kalau saya madhab kiblat, saya membelakangi tafsir Quran, belakangi Quran itu. Kalau saya menghadap kiblat, di punggung saya ada Quran berarti. Kalau saya menghadap ke Quran, saya harus membelakangi. Saya tadi malam ambil keputusan Quran lebih saya utamakan daripada takzim. Quran wajib, menghadap kiblat sunnah, wajib saya utamakan. Sehingga saya menghadap Quran demi takzim, sehingga saya memang kelihatannya membelakangi kiblat tapi bukan membelakangi kiblat. Saya takzim sama Quran, nggak mau saya membelakangi hilang 2 permasalahan. Mulane pangapunten ning ulama nglakoni sing katone aneh, nyeleneh, jangan buru-buru suudzon. Kelihatannya, wah enggak bener nih, enggak melanggar syariat ini. Sabar dulu, sabar. Jangan cepet-cepet langsung vonis. Kita nggak tahu permasalahannya. Paham ya? Paham betul? Yang terakhir tetap dulu sekali lagi, bah, biar luas masalah makan. Oh, Imam Syafi'i langsung paham. Apalagi ada lagi yang ditanyakan apa? Tanya sendiri hari anaknya. Imam Ahmad malu masalah itu. Tanya, ada apa? Ada ngomong. Kemarin makannya saya tunggu berkahnya tapi dihabisin. Anak kecil, oh masya Allah, didoakan ya anak Imam Ahmad ini luar biasa. Betul Ahmad, kemarin saya sengaja makan habis dan saya nggak pernah makan sebanyak itu selama ini.
saya yakin dan saya tahu siapa tahu muridnya sendiri. Imam Ahmad itu orang yang paling warok, gak mau syubhat, gak mau makanannya bersih. Saya tahu ini makanan paling bersih yang saya makan, maka saya berharap saya makan semua karena makanan paling bersih halal dari orang yang waros antum, supaya tenaga anak untuk ibadah semakin kuat. Saya ambil semua berkah makanan yang halal karena semua orang di lingkungan sini tahu orang yang paling waro adalah Ahmad bin Hanbal. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Inilah para ulama. Akhirnya kata anaknya, oh pantesan ada alasannya semua. Jadi ulama saat melakukan hal-hal yang aneh sebetulnya kita nggak paham tujuannya, makanya husnudzon. Dua perkara yang terbaik, tidak ada lebih baiknya, husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada hamba-hamba. Siap nggih? Cepengi nggih? Husnudzon terus sama Allah, husnudzon terus sama hamba Allah. Insyaallah selamat dunia akhirat. Amin. Itu saja, mohon maaf dan sekaligus mohon pamit. Mudah-mudahan diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas semua yang telah disambut dengan baik. Kita sebetulnya mau duduk lama dengan Habib Abdillah. Insyaallah lain lagi ketemu lagi insyaallah, mudah-mudahan. Pengen ngobrol, pengen tambah berkah, belum dengar mahal qiyam, belum doa bareng-bareng sama beliau, tapi insyaallah hadirkan saya di majelis ini, saya tetap dapat barokah maulid, mudah-mudahan saya akan ada acara lagi insyaallah. Itu saja, wassalamualaikum.